Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi ini diperuntukkan untuk memenuhi nilai UAS kami di mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Perkenalkan, nama saya Johannes Wikri Lumenggaul. Thomson Marit Saputra Situmorang. Saya Indra Setiawan. Saya Yulian Purbiantoro. Akan mempresentasikan proyek tutorial jaringan komputer. Pendahuluan, sejarah network berawal dari time sharing, yaitu rangkaian yang terhubung dengan komputer mainframe. Contoh IBM System Network Archive. Kemudian komputer berskala kecil mulai menggeser komputer mainframe. Beberapa buah PC dapat membentuk network yang disebut LAN. Oke, next. Jenis-jenis jaringan komputer ada 4, yaitu PAN, Personal Area Network. Yang kedua LAN, Local Area Network. Yang ketiga MAN, Metropolitan Area Network. Dan yang keempat WAN, Wide Area Network. Next, perbandingan jarak. Untuk WAN bisa 1 sampai 10 meter, kalau untuk LAN-nya bisa 10 sampai dengan 1000 meter, dan untuk MAN bisa 10.000 sampai 100.000, dan untuk PAN untuk bisa sampai 100.000 ke 1 juta atau ke berbagai negara. Topologi ada dibagi menjadi 4, yaitu topologi bus. Yang dimaksud topologi bus ialah menggunakan sebuah kabel backbone dan sebuah komputer terhubung langsung pada kabel. Yang kedua ada topologi star, yaitu menghubungkan semua komputer pada konsentrator. Yang ketiga ada topologi ring, menggunakan host ke host. Yang keempat topologi mesh. Topologi mesh itu terhubung ke setiap komputer secara point to point. Next, pengembangan topologi LAN. Topologi extender star merupakan topologi star yang dikembangkan. Idenya menghubungkan beberapa topologi star menjadi satu kesatuan. Alat yang digunakan adalah switch atau hub. Yang kedua ada topologi hierarchical, hampir mirip dengan extend star. Perbedaannya terletak pada penghubung masing-masing topologi star. Oke, sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Thomson. Oke, baik, saya adalah Thomson Marit Saputra Situmorang yang akan melanjutkan slide dari teman saya tadi, Wikri. Di sini ada distribusi jaringan komputer. Distribusi jaringan komputer terbagi 3. Yang pertama ada client server yang terpusat, kedua ada point to point, ketiga ada hybrid. Nah, di sini ada komunikasi dan pengolahan data. Untuk yang offline dimulai dari terminal, modem, terminal, dan terakhir ke sistem komputer. Nah, untuk yang online-nya ada sistem komputer, modem, terus ke sistem komputer lagi. Terus ada media yang digunakan ada guided atau wire. Yang kedua ada unguided atau wireless. Nah, untuk yang guided atau wired ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada open wired, yang kedua ada unshielded twisted pair, ketiga ada shielded twisted pair, yang keempat ada coaxial, yang kelima ada fiber optic. Nah, untuk yang twisted pair ini dia sama seperti kabel kawat yang telanjang. Kabel ini terbuat dari tembaga, tapi kabel ini diisolasi sehingga seringkali beberapa pasang kabel dijadikan satu tanpa saling mengganggu. Nah, di sini ada karakteristik twisted pair. Keuntungannya, pengelola jasa telekomunikasi biasanya menggunakan twisted pair ini untuk jaringan, tidak memerlukan keahlian dan peralatan khusus untuk memasangnya. Yang kedua, bandwidth-nya cukup untuk menyalurkan sinyal dengan kecepatan 64 bit per second atau sejauh kira-kira 5 km tanpa penguatan.
Oke, baik, sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Indra. Selanjutnya karakteristik twisted pair, kerugian. Bandwidth-nya terlalu sempit untuk multipass akses, mudah terganggu oleh interferensi kalau tanpa pelindung atau share. Pulsa dari luar dapat menyebabkan kesalahan pada data. Selanjutnya, koaksial. Jenis kabel ini kabel utama yang terbuat dari tembaga akan dikelilingi oleh anyaman halus tembaga lain dan di antara keduanya terdapat isolasi. Selanjutnya, fiber optik. Yang pertama, single mode. Multi-patch reflection dari sinar dikurangi sehingga reflektor dapat dikurangi. Selanjutnya, multi-mode. Banyak refleksi sehingga diperlukan lebih banyak reflektor. Next, karakteristik FO. Ada keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, keuntungan, tidak terganggu oleh sinyal elektromagnetik dari luar. Jadi tidak terganggu oleh daur dari luar. Bandwidth-nya sangat lebar. Kerugian, harganya mahal, instalasinya sulit. Lanjut, unguided wireless. Yang pertama terdiri dari Bluetooth, infrared, Wi-Fi, dan WiMAX. Selanjutnya, Bluetooth. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau personal area network atau PAN tanpa kabel. Bluetooth dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi, diantaranya peralatan. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host-host Bluetooth dengan jarak terbatas. Kelemahan teknologi ini adalah jangkauannya yang pendek dan kemampuan transfer data yang rendah. Oke, presentasi akan dilanjutkan oleh Saya akan lanjutkan video presentasinya dengan Wi-Fi. Wi-Fi sendiri adalah singkatan dari wireless fidelity, yang pengertian penggunaannya adalah digunakan untuk jaringan lokal seperti perkantoran, kampus, rumah sakit, dan lain-lain. Di dalam tutorial jaringan komputer sendiri ada yang namanya transmisi. Transmisi sendiri terbagi dua, serial dan paralel. Serial berarti data yang dikirimkan satu bit demi satu bit kepada kanal komunikasi yang telah dipilih. Penerimanya pun menerimanya dengan cara yang sama, satu bit demi satu bit. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu paralel, mentransmisikan data dalam jumlah yang banyak. Misalnya ada 10 atau 8 media komunikasi, transmisinya itu digunakan secara bersamaan. Kemudian di praktikum jaringan komputer ada yang namanya sinkronasi. Sinkronasi itu terbagi 3. Ada asinkron, sinkron, dan isokron. Asinkron sendiri adalah data yang ditransmisikan memiliki ukuran yang berbeda-beda, sehingga setiap kali data terkirim harus dilakukan sinkronasi. Yang kedua adalah sinkron. Sinkron itu adalah data yang dikirimkan akan dikelompokkan menjadi paket data, sehingga memiliki ukuran yang sama. Sinkronasi ini dilakukan sekali untuk setiap beberapa data pengiriman dalam jumlah yang besar. Nah, ada isokron. Isokron itu adalah gabungan dari keduanya. Kemudian ada error. Error itu terbagi 2, ada yang random error atau yang systematic error. Perbedaannya adalah random itu kerusakan atau error yang tidak bisa diprediksi apa dan di mana errornya. Tapi kalau systematic error adalah error yang bisa didiagnosa atau diperhitungkan akan di mana keberadaannya. Kita mulai dari yang random ya. Random itu contohnya adalah noise atau distorsi, penggunaan device yang terlalu lama. Contoh laptop itu kalau dipergunakan dalam rentang waktu yang lama akan menimbulkan fan-nya itu akan nyala, kipas pendingin mesin. Nah, itu adalah salah satu error yang tidak bisa diprediksikan. Kemudian kalau yang kedua
Sistematis itu kayak lemah sinyal. Di dunia bisnis biasanya ada di satu building atau office, kalau ada rencana pemadaman atau maintenance dari sinyal internet akan diberitahukan. Nah, itu masuk ke dalam kelompok systematic error. Selanjutnya adalah perangkat jaringan. Perangkat jaringan itu ada router, ada bridge, ada switch, ada hub. Kita mulai dulu dari router. Router adalah digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang sama maupun berbeda dari segi teknologinya. Jadi penggunaannya cukup luas. Ada bridge. Bridge itu atau sering disebut transparent bridge merupakan perangkat atau network yang digunakan untuk menghubungkan dua LAN atau membagi LAN menjadi dua segmen. Tujuannya untuk mengurangi traffic yang terlalu banyak. Ini ada versus. Jadi apa yang router bisa lakukan atau yang bridge bisa lakukan. Router mendukung berbagai network protokol address seperti IPX, IP atau AppleTalk. Di bridge hanya mengenal MAC address. Router juga dapat menghubungkan beberapa subnet. Kalau di bridge menghubungkan dua buah segmen, semua segmen dipandang sebagai subnet. Di router mampu memblok traffic antar subnet, kalau di bridge tidak dapat memblok. Nah, kemudian kita akan lanjut ke switch. Switch ini mirip dengan bridge, berfungsi sebagai sentral atau konsentrator. Contoh melalui video berikut. Yang berikut ini adalah switch merek TP-Link, salah satu perangkat jaringan komputer. Kemudian ada hub yang mirip dengan switch, yaitu sebagai konsentrator, namun hub tidak sekedar switch. Maka informasi akan mengalir ke sebuah host. Kondisi ini menyebabkan kondisi traffic yang sangat tinggi. Berikut video contohnya. Yang berikut ini adalah hub. Bentuknya mirip dengan switch, namun tidak secerdas switch. Gitu. Oke, sekian presentasi kami pada malam hari ini. Untuk mata kuliah praktikum jaringan komputer, kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami, kepada rekan-rekan semua.